Selamat pagi Ibu Bapak, Aki Nini, dan saudara-saudaraku yang baik di dalam Tuhan. Semoga pagi yang indah menanti kita saat bangun pagi ini. Firman Tuhan yang hendak kita renungkan, Lukas 19 ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, Ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Saudaraku, manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tapi juga dari firman Tuhan. Ungkapan ini sangat terkenal. Seiring dengan itu, kita pun harus mengakui bahwa manusia hidup tidak hanya dari harta saja, tapi juga dari bagaimana perlakuan dan sambutan dari sesamanya. Hal itu hendak mengingatkan bahwa kita butuh harta, namun tidak semua hal bisa dipuaskan oleh harta. Sebanyak apapun harta itu. Pengalaman ini secara spesifik dialami oleh sosok bernama Zakeus. Dia seorang pemungut cukai. Profil orang ini tidak dapat diragukan. Bisa digolongkan barisan orang kaya di era Tuhan Yesus hidup. Sayangnya, dalam kekayaannya, Zakeus tidak menemukan arti hidup sejati. Dia terisolasi pergaulannya, dinilai antek penjajah. Tidak heran, dalam kelimpahan harta, ia mengalami kekeringan batin. Pemimpin agama tidak mengizinkan orang bersahabat dengannya, apalagi mengunjungi rumahnya. Tindakan itu dikategorikan aib besar secara keagamaan. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus menyatakan akan berkunjung dan bermalam di rumahnya, bisa jadi awalnya Zakeus merasa percaya dan tidak percaya. Bukankah Yesus orang yang hidupnya bersih, sedangkan dia merasa kotor? Bukankah Yesus lebih layak berkunjung ke rumah orang saleh ketimbang dia yang tersisih dari pergaulan keagamaan? Zakeus pasti merasa, apakah ini mimpi atau kenyataan? Setelah dia merasa betul-betul yakin Yesus hendak menumpang di rumahnya, sebuah perubahan hati, sikap, dan pandangan hidup terjadi pada dirinya. Kehadiran Yesus di rumahnya memecah tembok tebal yang selama ini dibangun masyarakat. Perubahan ini terekspresikan dengan niat dan komitmennya. Dalam hal ini, dia akan melepaskan sebagian hartanya dan kesalahan-kesalahan masa lalunya dikompensasikan dengan kesediaan memberikan hartanya. Saudaraku, perubahan hati, sikap dan pandangan ini membuat Zakeus tentram, dan sumber utama kedamaian dan ketentraman hatinya adalah
Yesus yang mau menumpang malam itu. Momen perubahan, barangkali itu istilahnya. Terjadilah perubahan yang melampaui dugaan siapapun saat Yesus menyatakan hendak menumpang di rumah Zakeus. Dengan menumpang, terdapat penerimaan Yesus atas Zakeus. Dampaknya ada. Zakeus keluar dari situasi batin yang kesepian. Rencana Yesus itu mengakhiri kegelisahannya selama ini. Hati Zakeus menjadi tentram. Dampak langsung terjadi pada Zakeus. Efek positif itu melahirkan perubahan pada diri Zakeus, sehingga dia berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Ungkapan ini lahir dari orang yang tersentuh kasih Tuhan dan kunjungannya ke rumahnya. Saudaraku, apakah seseorang bisa berubah dalam 1 hari? Bisa. Apakah mungkin? Jawabnya, sangat mungkin. Selama ada niat, keterbukaan, dan kesediaan menyambut Allah, seseorang bisa berubah. Tuhan Yesus baru menyatakan pernyataan mau menumpang saja. Zakeus langsung merespon dengan perubahan diri. Marilah saudaraku, kita terus mengundang Yesus berada di rumah kita. Undanglah Tuhan Yesus hadir dalam rumah dan hati kita. Dengan demikian, selalu terjadi dampak positif dalam hidup kita, dalam ucapan, perbuatan, juga sikap keimanan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya perubahan batin, sikap, dan orientasi hidup kami terjadi karena sentuhan kasih-Mu. Dalam nama Yesus, kami menaikkan doa ini. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki pagi baru. Bersama Pendeta Emeritus Supriyatno, Tuhan memberkati.